Bocah dalam kitab sejarah mak-mak Nabi Adam ku menangis meratap lebih kurang lamonyo 1 tahun. Ada mengatakan mak Nabi Adam ku menangis karena anaknya melakukan dosa kuah hampir 10 tahun lamonyo. Waduh. Yang disesali dari Nabi Adam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah zalim bana ambo. Dalam salugu ambo melanggar larangan engkau ya Allah tausiah ke dunia. La tobai ambo di dunia 300 tahun lamonyo ambo menangis ya Allah. Di sebuah gunung sehinggonyo air mata ambo lah jadi batang air keliling-keliling gunung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Adam menyesali suatu dosa. Aduh, memakan buah kudi dan salugo mak tercampak ke dunia gua. 300 tahun lamonyo menangis. Kemudian setelah dipertemukan oleh Allah dengan istri yang tercinta, nyubikin ibu apa anak keturunan. Rupanya tiba dia anak dapat lu anak nambangkang. Di siko Nabi Adam yobana anak tanggung tangisannya loh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya yobana ambo lah membiak dosa, anak ambo biak dosa lah ya Allah. Baraklah maunya mak. Ada pendapat mengatakan 1 tahun Nabi Adam menangis, siang malamnya menangis, sehingga bangka matuku dia menangis. Dia punya anak yang mada mantai iko. Ada mengatakan sampai 10 tahun. Kibalai ibu Allah mencerit Nabi Adam ku menangis siang malam. Diperintah Jibril, ya Jibril, ya. Tolong temui Nabi Adam. Mangaya Allah, tolong bujuk hatinya. Iyo bana risau na hatinya, tetekan bana batinyo dek si Qabil. Kini tolong keciang ke Nabi Adam tuai Jibril. Jangan menangi. Hentianlah tangisan. Wahai Adam, ambo akan ganti anak engkau tujuan yang lebih hebat, yang lebih soleh, yang lebih taat. Ambo ganti khusus, yaitunya tumah yang bernama Nabi Sis. Jadi mama aja papa Nabi Sisku memang ganti pemujuk hati Nabi Adam di Allah. Sehingga Nabi Sisku ibu-ibu apa-apanya dalam kandungan seorang mana aja. Salahnya Nabi Adam ko Siti Hawa mak kandungannya 2 terus anaknya. Ketika Nabi Sis sebagai ibu apa pembujuk hati Nabi Adam, nyucian tonggak berjalan dalam perut Siti Hawa. Samolonan Nabi Sisku ketika Abinah mengandung Nabi Muhammadnya. Tak ada panik, tak ada latihan, tak ada parik membangkak. Banyak biasa-biasa saja Siti Hawanya. Iaitunya ketika mengandung Nabi Sis. Akulah Nabi Sisku dan sebenarnya Pak Bu sebagai generasi Nabi kedua. Allah kok maknya sepi dalam kesendiriannya. Akarannya sepi, mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal. Saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago. Diambil dari bapak batu 2 buah dek guru-guru awak.
Ko marakan akan paham supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu pak bu. Nur Muhammad kota Pintaru di organ tubuh Nabi Adam 1000 tahun. Iya bu, karena umur Nabi Adam ko 1000 tahun. Iya bu, meninggallah Nabi Adam ko, kama turunnya naik. Bu, kama turunnya generasi Nabi kedua. Siapa Nabi kedua? Idris. Kalau dalam kajian generasi Nabi kedua Nabi Idris. Tapi kalau nasabananya mama ya papa Nabi Sis. Ya. Sebab Nabi Sis itu adalah Nabi yang sebagai pembuat hati Nabi Adam. Mama kau diumbuatnya Nabi Adam kode Allah jo Nabi Sis. Oina. Nabi Adam ko kan punya anak istrinya Siti Hawa. Ina Siti Hawa ko tioknya melahirkan kambang. Dalam kandungan tu kambangnya laki-laki produksi. Satu kandungan laki-laki cik produksi cik. Satu kandungan produksi cik laki-laki cik. Taka tu lah tarui. Jadi bagaimana caranya untuk perkembangan di zaman Nabi Adam kok adalah anak dinikahkan sama anak, tapi tidak boleh nanti kandungan. Pokoknya nikah anak sama anak tidak boleh nan satu kandungan. Jadi nasi Qabil nyosa kandungan jo aklima, nasi Habil sakandungan jola Buddha. Ibadah oleh untuk mampa banyak orang di zaman itu dinikahkanlah anak sama anak. Jadi nasi Qabil dinikahkan jola Buddha, si Habil dengan aklima. Sehingga nasi Qabil tidak menerima. Bahamang kau tidak diterimanya di Qabil. Pan condong salero karena lama, condong mato karena rancak. Jadi sejak siswa ina matuku kancak ya condong enak. Ya nak, kalau ada nang rancak king jo pancalian awak. Kalau ada selero na lama king jo na ditutuah. Jadi siswa dekat tu begini kata ya. Ina, kalau ina rancak tu senang tinjalia, senang timanjalia. Kadang-kadang bakat orang tak pueh mata memandang. Iya nak? Kalau nak dipakainya, takkan tweetnya senang jati. Kolah. Jadi bahala ina. Nansi Qabil ko nyo minta nikah jo aklima. Sementara nansi aklima ko ndak boleh nikah dengan orang. Sebenci kandungan. Ya harusnya si Habil nikah jo aklima, si Qabil nikah jo labuda. Dia kalau Qabil nak nerimanya lah perlu kayanya. Tak bisa dah ya. Harusnya ambo nikah jo aklima. Tak bisa do Qabil. Di dalam agama awak kini perintah dari Allah, nang kalian nikah tak boleh cek kandungan dah.
Memang kalian dinikahkan antara kalian beradik kakak, cuman tak boleh cik kandungan. Nan engkau Qabil sakandungan ju Aklimah, tak boleh engkau nikah dinyo dah. Nan kata si Qabil, kalau nan sabananyo ya, ambo ju Aklimah tulah dinikahan. Bantun Qabil, ya saja dalam kandungan kami selalu berdua. Nang kini lah keluar ke dunia ko, apa kau tak bisa? Yang lebih rancaknya, lebih afdolnya, nanti kandungan itulah ayah nikahkan. Jadi panjang lo Nabi Adam ko, iyo lo mendak. Dari kandungannya lah berdua, dari dunianya ke dipisahan bak lo lah kakak. Akhirnya bahala mama ya papa. Ragu Nabi Adam ko tadi, lapor ke Jibril. Ya Jibril, yo. Antara pernikahan anak ambo si Qabil, si Habil, Labuda dan Aklimah. Memang diperbolehkan nikah anak sama anak, tapi tak boleh cik kandungan. Cuman si Qabil nang keciknya wahai Jibril, nang sakandungan itulah nang kadinikahan. Sajak dalam kandungan selalu bersama, di dunia tentunya bersama Allah. Teman Allah Jibril. Ya ndak. Akhirnya lapor ke Allah lah. Nang kata Allah ndak bisa dah. Kalau sekandungan tu namanya sama ibaratnya muhrim namanya, nak boleh dinikahi dah. Tu banyak. Adalah korban lebih dahulu. Suruhlah si Habil dan si Qabil ko korban. Nama korbannya yang ambo terima dan kata Allah, mangkuinyo lah yang berhak nikah dengan Aklimah. Ikolah awalnya manusia korban jati dunia. Jadi yolah, turutlah si Qabil, turutlah si Habil. Wahai Qabil, wahai Habil, ayahlah dapat perintah dari mereka Jibril, Allah yang memerintahkan bahwasanya untuk menikahi Aklimah ko yo ada pengorbanan. Ba korban di antara kalian berdua. Siapa ko korban kalian yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mangko inyolah berhak nikah dengan Aklimah. Jadi kata si Qabil. Jadi kata si Habil, kalau si Habil ko nya patu dia nya. Ini kecayaannya le yo tu. Nyo nak banyak debat, nyo patuh dan tahan kayanya. Ibalai nan si Qabil di zaman itu maknyo ahli dalam zuruh. Padi memadi, kacang mengacang, jaguang menjaguang. Aku Qabil ahlinya. Kalau si Habil nyo ahli teranak, kambiang ke kambiang, kibas ke kibas. Aku si Habil ko. Cuman nan si Qabil orangnya dasar Jawa Baliang, dasarnya kencong, nyo pilih lah mama kacang-kacang nan baulek. Kok jaguang-jaguang dibubuk, kok padi-padi ampo. Bacaronya korban ko tandonyo diterima oleh Allah. Balataan korban ko ke puncak gunung. Nama beko yang disembarnya di api. Itulah korban yang diterima oleh Allah. Adinan si Qabil yola. Dilataannya segala nambulek di puncak gunung. Kok jaguang-jaguang bubuk, kok kacang-kacang bubuk, kok padi-padi empuk, diatak dia ke puncak gunung Merapi. Nan si Habil lah. Inyo memang orang jujur, inyo anak yang taat, anak yang patuh. Nyo pilih kibasnya nampal yang gapuak. Nampal yang rancak, nampal yang gapuak, licin bulunya, nang garang badannya, nyolataan ke puncak gunung Merapi. Jadi pak, dalam antaranya mama aja apa disembarlah kibas si Habil kode api, sap, hangui, hilang, dipindahkan Allah lah kibas si Habil ke dalam surga. Kini balai itulah pulang orang berdua lapor kayanya.
ayanda, yolah si Habil yang akan menikahi Aklimah. Karena korbannya yang diterima oleh Allah, disembarnya di api kibasnya. Nasi Qabil tak kabaab bantu dilataan tak katui sampai kininya. Akhirnya balai si Qabil nak yang menerima. Karena nak menerima keputusan yang mantu itu melawan kaya rasa tak mungkin, dikicuannya dia nyalai. Habil, iya. Di kok jalan-jalan awak ke kanuna. Kubang badak tu. Kasih kau contoh ini ke. Kubang badak ketih tu. Cilik karo ke nan. Cilik bawa ke. Jadi kak. Ini saya bilang ke patu ayahnya. Kiranya mama tiba di kubang badak ketih tu di hutan belantara sunyi. Di sinalah si Qabil ko nyancam dianya. Habil, iya. Dan sabana yang dia tidak menerima lah. Ada yang berhak nikah juga Aklimah. Doang nak. Ya balai udang, balai dabang. Kalau Allah sudah keputusan. Ayah namanya mah, awalnya mah disuruhnya kita berkorban. Nama korban awak diterima di Allah. Itu yang berhak nikah dengan Aklimah. Nang kini segalanya lah kita lewati. Bahwasanya korban ambo yang diterimanya di Allah. Berarti ambo yang berhak. Bang kau abang nak menerima. Dah ada citur yang. Diambilnya batu mama. Nyampuk kepala dia. Tap. Karena pecah kepala si Habil. Keluar banaknya mati di tempat sekali. Dia kerana lah sudah membunuh dia. Sasa tibo ayam mato jatuh abadarai ibili letak bangang buai. Bakalai nana dia lah jadi bangkai dia ulah awak kanikah di orang rancak adik nan dibunuh. Akhirnya balai mak. Hilang kasih Qabil ko kerpanganan dia. Kada bawa pulang mungkin awak kadampainya jayah di tangan. Kibalai bala bagendong jo lah dia ko keliang-keliang rimbung. Ada riwayat mengatakan 2 tahun lamanya. Ada mengatakan sampai 10 hari lamanya. Nyo gendong si Habil ko ibu kasih sayang manyasa gadang awak membunuh adik. Akalai digendong adikku keliang-keliang dunia. Tak panik-panik awak mengendong adik sampai pilu ka digendong. Baca ro menyampan bangkainya lai. Kadianyuan dah sota mungkin dia buang kelurah ibu lo awak. Baalah cara mengubiannya ya. Akhirnya mama aja papa diutuslah oleh Allah 2 ekor gagak bacakak. Baku rasainya bacakak di atas awang-awang. Akhirnya tabangkai siku jatuh ke bawah. Nama mati gagak naik duit. Dicotok-cotoknya lah bubi ko jo cotoknya. Kemudian nyo kaki jo kakinya. Nyo be lubang. Nyo tunduan lah gagak nan jadi bangkai ko di gagak naik duit. Dicalik di Qabil. Oh, takah tu caranya. Cara mengubin orang mati mah. Akhirnya wah dikali lo lah Qabil ko jo kukunya tanah lo. Sampailah dalam dikubirnya adiknya seorang. Akulah perdana manusia yang melakukan dosa di permukaan bumi. Reaksinya mama aja apa-apa. Ketika si Qabil melakukan dosa, mengambil dosa di muka dunia. Perdana manusia yang melakukan dosa. Iaitunya alam bakuliliang ko ibu apa berubah ketika itu. Nam buah-buahan berubah loh. Perubahannya tanam tinaman mak. Di zaman Nabi Adam ko ibu apa dicintanya Allah kepada Nabi Adam. Tanam tinaman ko seisuk berbuah 1 hari. Tak pernah putih buahnya. Ayo macam tanam tinaman, tanaman karet, tanaman lunak mak 1 harinya berbuah. Ketika si Qabil melakukan dosa besar, pembunuhan di permukaan bumi
tanam tinaman langsung nyoba ganyi berbuah. Adonan sekali 6 bulan senya berbuah. Adonan sekali 1 tahun berganyi. Air lawi mama aja apa-apa dulu tawar. Bisa diminum air lawi itu sesuk di tepi pantai itu juga galih. Sajak si Qabil membunuh adiknya, air lawi berubah jadi asin. Jadi ibu apa-apa, dosa yang dilakukan di anak sidang manusia wah, sampai zaman kini wah, itu berpengaruh kepada tanam tanaman awak. Itu makanya kini kadang-kadang mama manci banyak pianggang sambu. Yo nak, segala macam tanam tanaman awak digaduh adik binatang. Kini mama sabanalah talinu bana masyarakat. Oko manci namanya hebat manci kini pada manci siswa. Kalau manci siswa mama nak dimakannya apa? Padi. Ketika banialah dianjak ke sawah jauh ama, ataupun dianjak ke sawah laku. Kemudian lah mulai padi gadang sehari, 2 hari, 3 hari sampai 5 balai hari. 1 bulan uang padi di sawah. Baru mulai mancik mengaduh. Diputu-putuinya. Kadang-kadang lain capek wak karyangan padi itu lain nak baal. Tapi kini mancik, kini mama dalam pasamayan bani baru lah mulai digaduhnya. Bani alun telaki dianjak lah digaduh dia manci. Yoina. Tidak nima-nimanya manci kini mengamuk. Apa yang sebenarnya kok? Karena banyaknya orang melakukan maksiat di permukaan bumi. Berpengaruh pada ekonomi awak. Kadang anak-anak muda kini kan nak bertanggung jawab. Segala macam dosa nak dikakuknya. Reaksinya adalah kepada tanam tinaman kita. Ekonomi awak ambruk dinya. Kaum muslimin dan kaum muslimat akhirnya balai mak. Nansi Qabil ko nyo lari nyo nak mau menemui ayah andanya tu. Nyo takui ayahnya keberang Siti Hawa kebangi. Nan Nabi Adam mama aja apa-apa meratuk menangis baralah monyo Nabi Adam ku menangis siang malam. Bocah dalam kitab sejarah mak Nabi Adam ku menangis meratap lebih kurang lamonyo 1 tahun. Ada mengatakan mak Nabi Adam ku menangis karena anaknya melakukan dosa ku hampir 10 tahun lamonyo. Waduh. Yang disesali dari Nabi Adam. Ya Allah ya Rahman, ya Allah zalim bana ambo. Dalam sarugu ambo melanggar larangan engkau ya Allah tausiah ke dunia. La tobai ambo di dunia 300 tahun lamonyo ambo menangis ya Allah. Di sebuah gunung sehinggonyo air mata ambo lah jadi batang air keliling-keliling gunung. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Adam menyesali suatu dosa. Aduh, memakan buah kudi dan salugo mak tercampak ke dunia gua. 300 tahun lamonyo menangis. Kemudian setelah dipertemukan oleh Allah dengan istri yang tercinta, bikin ibu apa anak keturunan. Rupanya tiba dia anak dapat lu anak nambangkang. Di siko Nabi Adam yobana anak tanggung tangisannya loh. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yobana ambo lama biak dosa, anak ambo biak dosa lah ya Allah. Barak lamonyo mak. Ada pendapat mengatakan 1 tahun Nabi Adam menangis, siang malamnya menangis, sehingga bangka matuku dia menangis. Dia punya anak yang mada mantai ko. Ada mengatakan sampai 10 tahun. Kibalai ibu Allah mencerit Nabi Adam ku menangis siang malam. Diperintah Jibril, ya Jibril, ya. Tolong temui Nabi Adam. Mengaya Allah.
tolong bujuk hatinya. Iyo bana risau na hatinya, tetekan bana batinyo dek si Qabil. Kini tolong keciang ke Nabi Adam tu, wahai Jibril, jangan menangi, hentianlah tangisan. Wahai Adam, ambo akan ganti anak engkau tujuan yang lebih hebat, yang lebih soleh, yang lebih taat. Ambo ganti khusus, yaitunya tumah yang bernama Nabi Sis. Jadi mama aja papa Nabi Sisku memang ganti pemujuk hati Nabi Adam di Allah. Sehingga Nabi Sisku ibu-ibu apa-apanya dalam kandungan seorang mana aja nih. Salah dianya Nabi Adam ko Siti Hawa mak kandungannya dua terus anaknya. Ketika Nabi Sis sebagai ibu apa pemujuk hati Nabi Adam, nyucian tonggak berjalan dalam perut Siti Hawa. Samolonan Nabi Sisku ketika Aminah mengandung Nabi Muhammadnya. Tak ada panik, tak ada latihan, tak ada parik membangkak. Banyak biasa-biasa saja Siti Hawanya. Iaitunya ketika mengandung Nabi Sis. Akulah Nabi Sisku dan sebenarnya Pak Bu sebagai generasi Nabi kedua. Setelah Nabi Sis lahir, Nabi Sisku lebih bapak-bapak yang sangat anak yang patuh, anak yang taat, sampainya memerangi kakaknya ko yang bernama si Qabil. Menurut sejarah, mati si Qabil ko di tangan Nabi Sis. Akulah ibu bapak-bapak kita kembalian kaset awak ke belakang. Nur Muhammad ko selalu berpindah-pindah daripada nambah rahsia ke nambah rahsia, dari nan suci ke nan sucinya selalu berpindah. Ina kama terakhirnya manusia Nur Muhammad ko pindahnya ke seorang laki-laki, Nabi tidur, Rasul pun bukan, hanya seorang manusia biasa yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi